tenggor wale sehat dan kekuatan Islam untuk beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga sahabatnya dan umatnya hingga bersama. Jemaah yang dimuliakan Allah, sungguh Ramadan ini bulan yang luar biasa. Di dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahala. Kalau di bulan lain, karawi sintai tahu sebuah dilipat gandakan 10, atau kalau saya sejekar ganta, kalau saya sedekate bisa sampai 700 kali lipat. Kalau di bulan Ramadan kali 10-an, kali 10-an. Dan walinya satu huruf Al-Quran yang kita baca 10 kebaikan, 10 pahala di bulan yang lain. Kalau di bulan ini kali 10-an. Ampun dibaca dari alif lam mim. Di bulan lain sudah 30 kebaikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Maka dilipat gandakan pahala. Kemudian di bulan ini Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa-doa. Kampung doa di bulan Ramadan, terutama menjelang berbuka. Al-Sawatid dan buka daire. Itu di kapota ada gitu ada. Kapota ada doa, doa ru keluarga, ru anak, ru dunia, ru akhirat lain. Minta kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, salah satu la turaddu da'watuhu. Ada 3 golongan manusia yang doanya tidak akan tertolak oleh Allah. As-sha'imu hatta yuftira. Yang pertama, doanya orang yang berpuasa, terutama menjelang ia berbuka. Kamu doa. Yang kedua, wal imamul adil. Doanya pemimpin yang adil. Ya, maka insyaallah enggak diseluruh, enggak disi, ya enggak ketel-tel, au cakombi camat, au cakombi adil lah. Kemudian doa akan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watul madlum, dan doanya orang yang teraniaya. Maka aina cuam pak liha ade ya. Lengar iwa karena kaihab aden dari dore pilih si aden ka hantan terima kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tertolak doa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Makanya banyak hadis-hadis Rasulullah yang berbicara tentang pengampunan dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, yang sholat tarawih di bulan Ramadan, yang sholat malam di malam Lailatul Qadar, dengan beriman dan keikhlasan, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan pernah Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, sungguh di akhir malam Allah Subhanahu Wa Taala akan datang untuk mengampuni setiap hamba-hambanya. Para sahabat bertanya, sebuah malam Lailatul Qadar ya Rasulullah, lain ya Rasulullah. Sungguh Allah akan memberikan balasan wa usinggori kerami senainayah. Jadi setiap hari Allah akan mengampuni hamba-hambanya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, terutama di waktu sahar ya. Salah satu ciri daripada penghuni surga itu wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang memohon ampun di waktu sahur, kamboto istighfar di waktu sahur. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka ada mai bulan Ramadan ya. Enggak hina tiga ngum masih lampa rawit dari satu ibadah si tahun ibadah ketika ada seorang sahabat bertanya kepadanya si husuk di sebagai Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwabi. Jika engkau berdiri untuk sholat, berdirilah seperti orang yang akan berpamitan. Berdirilah seolah-olah sholat itu adalah sholat yang terakhir. Dia wali jalur di bulan Ramadan ya. Anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Cumpukai tirulah kam dari centok, sehingga kepota ada dari isi Ramadan ini dengan kebaikan yang banyak. Meskipun dia cumpukai hari terakhirnya, tetap rahau dari agar kita sampai lagi di Ramadan berikutnya. Palang masa akhirnya anggap kau cumpukai sekali akhirnya. Sehingga isi baik ngaji kepotong ngaji, isi baik kepotong infak termasuk zakat gaibah. Beliau ngandere ya. Karena Rasulullah itu orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan ya, ketika bulan Ramadan.
Ya waras yang pergi jago, akhirnya pengiat kalau usah 5% deh. Karena sampu gede, karena terwaran daerah, waran jago 10 ton misalnya, ya. 50 juta, 5% dia potong pada Indonesia kayak ya, 2,5 juta orang kalau sari dia potong, ayo bikin gede, ya, bikin gede. Nah sampu, ya haram ketika kita makan itu. Sementara kalau sasib naik, intau naik di akhirat naik nanti, ya. Ede pun intau naik makoda, ya. Maka itu ada maka usah, kalau usah 5%. Ya. Ede kani si naik biaya-biaya, ya. Kani si koi dari Allah Subhanahu Wa Taala dikali biaya naik 10%, ya. Pala rata-rata naik kani biaya mana, ya 5% tahun, ya. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ede kamu tuh rahmat pengampun di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini tasbih. Harusnya tambah lagi ke 9 sunnah. Ya 9 sunnah deh. Minimal 10 rakaat kalau sholat rawatibnya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya. Atau ada yang menyebut 12 di dalam hadis itu. 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Tambah lagi 9 sunnah kalaik. Ada sholat sunnah yang begitu besar nilai pahala insya Allah. Gori sebelah subuh dai, doa kata ceramah, zikir atau baca Quran sampai waktu suruh namanya, ya sampai waktu suruh, ya main niro samporo istoi beberapa menit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti haji dan umrah, tamah, sempurna. Sholat isyraq, ya. Sholat isyraq namanya. Ya, walaupun tidak menggugurkan kewajiban haji, ya. Pahalanya seperti haji dan umrah, ya. Begitupun amal-amal yang lainnya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kapoda adendaita kami waramai bulan Ramadan. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, Mada sampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW, hadis dari Jibril alaihissalam. Ketika Rasulullah naik ke atas mimbarnya 3 tingkat, Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian ke tingkat kedua Rasulullah mengucapkan amin. Di tingkat ketiga Rasulullah mengucapkan amin. Setelah beliau turun dari khutbahnya ditanya oleh para sahabat, "Ringan maduro kita ucapkan amin kan ya Rasulullah?" "Auda ka amin maitar." "Ringan mudah." "Iya ringan." Tadi Jibril datang, Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada di mimbar pertama, kemudian ia mengatakan, "Wahai Muhammad, celaka dan merugilah manusia yang mereka mendengar namamu disebut, tapi mereka tidak berselawat atas celaka dan merugilah manusia seperti ini." Maka bukti cinta kita kepada Rasulullah, kamu berselawat, ya. Dan itu perintah apa? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah akan perintah salawatnya. Allah, malaikat berselawat. Maka wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi kalian. Di mimbar kedua Jibril datang lagi dan mengatakan, "Wahai Muhammad, celaka dan merugilah manusia yang mereka mendapati bulan Ramadan. Kemudian Ramadan itu berlalu tapi mereka tidak mendapatkan pengampunan di dalamnya. Celaka dan merugilah manusia seperti ini." Ucapkan amin wahai Muhammad. Amin. Dan di mimbar ketiga Jibril datang lagi dan mengatakan, "Wahai Muhammad, celaka dan merugilah manusia yang mereka hidup bersama kedua orang tuanya, atau salah satu dari kedua orang tuanya sampai orang tuanya renta, tapi itu tidak membuatnya masuk surga. Celaka dan merugilah manusia seperti ini." Maka kapuan Tuhan oleh sabar kapoda dai laok berkapuan dai itu ibu dan awami luar biasa, harus sabar dai ya. Biasa bos tuare kadang aw ngarana bernenggahi dekat sabar ya. Karena itu pintu surga untuk kita insya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya Rasulullah menuntut bagaimana menabur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan puasa kita puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan ke dalam surga oleh pintu Ar-Rayyan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah dan terawih dalam hati dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa rohani dan sedang agama yang baru saja disampaikan oleh para ulama dan juga
Mudah-mudahan apa yang disampaikan dengan sebuah pedoman ini bagi kita yang meyakininya, dan mari kita implementasikan di dalam hidup dan kehidupan kita sendiri, dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dan demikian, mari kita sama-sama melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat dan ibadah kita diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kekurangan, datang dari pribadi kami sebagai syaitan. Atau kalaupun ada kelebihan, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila bisa dihilang atas dari kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.